Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Aisyah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Nahdlatul Ulama yang diampu oleh dosen Dr. Wahidullah SHI MHI. Sebelumnya mohon maaf jika suara di belakang saya terdengar sangat bising, karena memang sekitaran rumah ini sangat ramai sekali. Tugas yang diberikan untuk ujian akhir semester yaitu berupa yang pertama ujian tertulis, yang kedua menyanyikan lagu Yalal Waton dengan versi Arabnya yang benar, dan yang ketiga yaitu ceramah. Untuk yang kedua yaitu menyanyikan lagu Yalal Waton, sebelumnya saya akan menyalakan instrumen lagu Yalal Waton terlebih dahulu. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhaldu ahlal waton, hubbul waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhaldu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma, kullu man ya'tika yauman tomi hayyal imama, kullu man ya'tika yauman tomi hayyal imama. Usahakah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usahakah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Terima kasih. Untuk tugas yang kedua yaitu ceramah, saya mengambil tema ceramah gender dalam perspektif NU. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen Dr. Wahidullah SHI MHI selaku pengampu mata kuliah Nahdlatul Ulama, dan teman-teman yang saya cintai. Allahu ta'ala fi Qur'anihil Karim, wa ma khalaqal dzakara wal untha. Al-Lail ayat 3. Dari ayat ini kita mengetahui Tuhan memanglah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Dan bahkan
Pengakuan anatomis tersebut sering diungkapkan dalam Al-Quran. Selain itu, Allah juga benar memberikan peran masing-masing laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran yang mencerminkan perbedaan peran yang dibatasi oleh tempat dan budaya di mana Al-Quran diturunkan. Namun dengan demikian, sangat tidak bijaksana jika perbedaan peran fungsi kultural tersebut dijadikan sebagai tolak ukur bahwasannya Al-Quran itu gagal. Sangat tidak etis pula kalau Al-Quran juga dianggap gagal jika misalnya pemahaman terhadap teks oleh setiap anggota masyarakat atau komunitas menjadikan teks sebagai alat legitimasi penindasan terhadap makhluk Tuhan, secara khusus kaum perempuan. Oleh karena itu, jika ada teks yang dipandang dan dipahami mensubordinasikan perempuan atau lebih rendah daripada laki-laki, maka yang harus dicermati ulang adalah pemahaman tersebut. Bagaimana ulama tersebut memahaminya, dan kemudian menjadikan pemahaman tersebut sebagai dalil. Oleh sebab itu, pada hakikatnya Allah sama sekali tidak memandang seks dan juga gender dalam hal mendapatkan kemuliaan di sisinya. Lebih dari itu pula, ternyata pemahaman terhadap gender juga masih sangat sering kacau dan tumpang tindih, sehingga seringkali antara seks dan juga gender jadi tidak jelas. Kondisi semacam ini bahkan tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang awam saja. Banyak kalangan pakar, cendekiawan, ulama yang tidak mengerti apa itu perbedaan seks dan gender yang akan menjadikan malah rumnyamnya permasalahan di kemudian. Berdasar pada realita ini, Musdah mencoba memberikan pendefinisian tentang seks dan juga gender. Jika seks adalah jenis kelamin, yaitu sesuatu yang bersifat biologis, bisa kita garis bawahi di sini, yaitu biologis. Dan kemudian dibedakan juga berdasarkan faktor-faktor biologis hormonal dan patologis tersebut pula, sehingga muncul laki-laki dan juga perempuan. Tanda-tanda biologisnya bisa kita ketahui. Jika laki-laki itu mempunyai penis, testis, dan juga sperma, sementara perempuan mempunyai payudara, ovum, dan juga rahim. Dan ini semua berdasarkan pemberian Tuhan yang bersifat kodrati dalam diri manusia. Adapun tentang gender adalah seperangkat sikap, peran, fungsi, dan tanggung jawab yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau pengaruh lingkungan masyarakat, di mana masyarakat itu tumbuh dan juga berkembang. Dengan demikian, jelas sekali perbedaan antara seks dan juga gender. Jika seks adalah sesuatu yang sudah kodrati dari Allah dan tidak bisa dirubah, maka gender adalah hasil konstruksi sosial budaya yang melingkupi manusia. Seperti jika laki-laki yang selalu dipandang dan dianggap superior dari perempuan, oleh sebab itu perempuan menjadi subordinasi dan pelengkap kaum laki-laki yang sering dianggap sebagai kaum inferior. Dari pengertian dan perbedaan antara seks dan gender di gender Islam, selayaknya menjadi salah satu acuan dalam memahami maksud dan tujuan kesetaraan gender di dalam Islam, secara khususnya di Indonesia, sehingga mampu dilihat dan juga dicermati secara jernih. Perlawanan kesetaraan gender ini memang tidak semasif apa yang terjadi di berbagai negara-negara yang mengaku berlandaskan Islam, seperti negara Afghanistan, Pakistan, Iran, Arab Saudi, dan juga yang lainnya. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia, hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya berbagai ormas dan LSM Islam perempuan yang berjuang untuk hak-hak perempuan.
Salah satu contohnya adalah Fatayat NU yang terus melakukan upaya pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput. Para aktivis dari organisasi tersebut sering berjuang melawan penindasan yang berbasis ketidakadilan terhadap gender dengan menggunakan perspektif Islam. Berawal dari keyakinan bahwa Tuhan adalah yang Maha Tunggal, yang Maha Adil, maka agama Islam selalu meyakini ketauhidan Allah. Tentunya mengajarkan kebebasan terhadap makhluknya dari keterpurukan dan ketidakadilan, serta penindasan dalam bentuk apapun itu. Oleh sebab itu, Allah tidak pernah menilai makhluknya berdasarkan dari jenis kelaminnya maupun gender. Namun Allah lebih mengedepankan tentang ketakwaannya. Oleh sebab itu, Allah mengajarkan makhluknya untuk menolak perlakuan atau perilaku hidup orang-orang jahiliyah pra-Islam yang memandang anak perempuan sebagai aib dan harus dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Selain itu juga, perempuan juga seringkali dianggap sebagai makhluk yang hina dan sama kedudukannya dengan barang mati yang bisa diwariskan. Namun, Islam melalui wahyu Al-Quran menentang keras praktek semacam ini dan menjamin hidup dan perlakuan yang baik. Lebih dari itu, Allah juga menjamin bahwa laki-laki dan perempuan itu jika melakukan amal baik, maka akan mendapatkan ganjaran yang sama. Dengan demikian jelas sekali bahwa Allah adalah keadilan yang menembus batas seks dan gender. Keadilan Allah adalah keadilan yang mutlak, yang memiliki spirit pembebasan dan kesetaraan, yang melampaui batas ras, suku, warna kulit, apalagi hanya jenis kelamin. Di dunia ini, di Indonesia khususnya, perempuan masih seringkali dinomorduakan setelah laki-laki. Akibatnya pandangan ini juga membawa perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Secara khusus, di Indonesia, superioritas laki-laki atau perempuan ternyata tidak hanya terkonstruksi akibat budaya patriarkal semata, namun didukung oleh teks keagamaan. Dan bahkan terparah, hal ini termaktub dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Ada hal yang sangat bertolak belakang dengan realitas sejarah Islam pada masa-masa keemasan Islam, termasuk di masa Nabi Muhammad, yaitu minimnya perempuan yang dianggap ahli ataupun mumpuni di bidang pemikiran Islam jika dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sejarah Islam, dimulai dari Aisyah, diperkirakan ada 2.500 perempuan ahli dalam bidang hukum, perawi hadis, dan penyair. Di sisi lain, stereotip pada perempuan yang pada hakikatnya merupakan bentukan budaya dan adat setempat yang bersifat temporal dan lokalistik ternyata mampu membuat posisi perempuan semakin tertindas dan kemudian terbenam oleh sejarah yang tidak adil dan penuh budaya dominasi patriarkal tersebut. Bisa kita lihat contohnya Ratu Balkis yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan rakyatnya pada masa itu. Khadijah sebagai perempuan sekaligus saudagar sukses. Lalu ada juga Aisyah yang dikenal banyak mengajari sahabat tentang hadis-hadis. Di Indonesia sendiri ada dari Jepara R.A. Kartini, ada Cut Nyadin, ada Cut Muti, Malahayati, dan juga sosok-sosok lain yang muncul dalam ranah publik untuk memperjuangkan keadilan dan juga kebebasan perempuan dari penindasan. Dalam konteks masyarakat muslim, penindasan terhadap perempuan tidak hanya berdasar pada budaya dan adat, namun telah merusak dan mencomot dan bahkan memperkosa katakan keagamaan seperti Al-Quran dan juga hadis sebagai bentuk legitimasi hukum.
sehingga tidak bisa kita pungkiri para pengambil otoritas teks ini telah melampaui kapasitasnya sebagai pemangku relativitas pemikiran dan juga kebenaran, seolah-olah mereka ini para pemegang kekuasaan yang mutlak, pemilik wewenang dalam menentukan benar, salah, surga, neraka, hitam, putih, dan juga yang lainnya. Mereka bicara atas nama. Maaf yang tadi terjeda karena ada notifikasi dan saya nggak tahu, langsung mati HP-nya. Saya lanjutkan. Mereka bicara atas nama Tuhan, bertindak dan mengambil keputusan dan kekuasaan melampaui kekuasaan Tuhan. Salah satu teks keagamannya seringkali sebagai alat legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan adalah surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain. Bima faddalallahu ba'dahum min ba'd. Ayat ini sering kali dijadikan sebagai alat legitimasi atau atas posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Hal ini tidak bisa kita pungkiri juga karena memang permasalahan yang muncul juga ada dalam terjemahan ayat tersebut dalam beberapa Al-Quran terjemahan versi Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Musdah, selayaknya kata qawamuna jangan lagi dimaknai sebagai pemimpin, namun harus diterjemahkan sebagai pendamping, sehingga berefek pada adanya kesetaraan dan kerjasama yang sejajar antara suami dan istri, antara perempuan dan laki-laki, yang seringkali kita artikan sekarang adalah terjemahan dengan konsep mubadalah. Dalam tafsir Ibnu Ashur sebenarnya sudah dijelaskan secara tegas adanya kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Bagi Ibnu Ashur, penggunaan kata ar-rijal disebabkan berkaitan dengan budaya atau tradisi Arab pada saat itu. Oleh sebab itu, dalam memahami ayat ini jangan sampai dikaitkan antara suami dan istri, apalagi dipahami sebagai kemutlakan superioritas kaum laki-laki atau suami terhadap kaum perempuan. Dengan demikian, yang perlu sekali kita cermati dalam ayat ini adalah kata qawamuna. Apa itu qawamuna? Qawamuna adalah gambaran atas idealis seorang pemimpin yang mampu mengontrol masalah dan urusan orang lain. Dengan pemanaan qawamunas sebagai syarat idealis seorang pemimpin, maka di sini dapat kita pahami bahwa Ibnu Ashur mengisyaratkan bahwa bisa jadi perempuan juga bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki apabila memiliki kapabilitas dan kapasitas serta integritas yang baik dan tinggi. Apalagi menurut Ibnu Ashur bahwa penggunaan ar-rijal kaitannya dengan budaya setempat pada masa diturunkannya wahyu Al-Quran. Dengan demikian, pemahaman atas teks Al-Quran secara khususnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 34 di atas sebagai dalil superioritas laki-laki atas perempuan adalah sebuah pemaksaan dan erat dengan kepentingan ideologi. Oleh sebab itu, ayat ini harus dipahami sebagai dalil adanya hubungan kerjasama antara laki-laki dan juga perempuan dalam menciptakan harmonisasi kehidupan, sehingga tidak ada alasan bahwa superioritas di antara keduanya dipandang dari sudut hanya jenis kelamin saja. Perlu kita ketahui, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam penyanjung perempuan, bukan pengekang perempuan, bukan pemasung perempuan, bukanlah penindas perempuan. Islam muncul bukan dalam ruang dan waktu yang hampa dan juga kosong, namun hadir dalam konteks budaya dan tradisi yang sudah mengakar kuat di dalam kehidupan manusia, secara khususnya budaya Arab pada masa itu. Ini artinya bahwa peradaban manusia yang hadir sejak keberadaan bumi ini pula tidak serta-merta dihapuskan oleh datangnya Islam.
Namun Islam muncul untuk menjadikan dan membentuk peradaban manusia yang lebih maju. Jika masa pra-Islam jahiliyah, perempuan ibarat benda mati yang bisa diwariskan, maka Islam muncul untuk membebaskan praktek tersebut dengan cara menetapkan hak waris terhadap perempuan. Jika masa pra-Islam jahiliyah, anak perempuan dianggap sebagai aib besar serta harus dikubur hidup-hidup, maka Islam muncul membawa risalah kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Di dalam Al-Quran maupun hadis, keberadaan perempuan sebenarnya sangat dijunjung tinggi, persamaan dan juga kesetaraannya dengan laki-laki. Hal ini bisa kita lihat bahwa perempuan dan laki-laki sama berhak untuk mendapatkan janji paling mulia dan agung dari Allah, yaitu surga. Keberanian Rasul mengunggulkan perempuan dalam mencapai surga adalah merupakan revolusi dan terobosan luar biasa masa itu, di mana masyarakat pada saat itu masih identik dengan perlakuan menomorduakan, menyisihkan seorang perempuan. Terdapat dalam sebuah hadis, An Ibnu Abbas qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata khututin qala atadaruna ma hadza qalu Allahu wa rasuluhu a'lam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu nisa'i ahli jannati Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam bintu Imran wa Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 4 buah garis di tanah seraya berkata, apakah kalian tahu? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, perempuan penghuni surga paling utama adalah Khadijah bin Khuwailid, Fatimah bin Muhammad, dan Maryam bin Imran, dan juga Asiyah binti Muzahim, yaitu istri Fir'aun. Hadis ini juga merupakan bukti teks keagamaan bahwa Islam juga mampu mengunggulkan perempuan di atas dominasi laki-laki. Perempuan-perempuan hebat ini merupakan sosok-sosok yang mampu menemukan cinta Tuhan yang sejati dan terus konsisten terhadap cinta kepada Allah. Sehingga tidak salah kalau Anne-Marie Simmel memberikan mereka julukan sebagai kembang peradaban yang mampu menemukan puncak spiritualitas, yaitu pertemuan dengan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini tentunya sejalan dengan respon Allah dalam menyikapi segala bentuk kritik dan pertanyaan yang muncul dari perempuan dikala mereka menemukan permasalahannya di masa turunnya wahyu. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha mempertanyakan tentang keutamaan berhijrah yang hanya diperuntukkan untuk pria tanpa menyertakan perempuan, kemudian turun ayat berikut. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakari wa unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili faj'alu wa qutilu la ukaffiruna 'anhum sayi'atihim wa la adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab, yang mempunyai arti, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan firman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Surat Ali Imran ayat 195. Surat di atas bukanlah satu-satunya ayat yang merespon pertanyaan dan permasalahan tentang perempuan. Dalam hadis di bawah ini,
Bahkan Rasul secara terang mengunggulkan seorang ibu secara 3 kali dibandingkan seorang ayah. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqun nas bi husni swihabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka summa ummika qala summa man qala summa ummika qala summa man qala summa abuka. Dari Abu Hurairah berkata, seseorang datang kepada Rasul dan kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak di antara manusia atas perlakuan baikku? Rasul menjawab, ibumu. Orang tadi bertanya lagi, lalu siapa? Rasul menjawab lagi, ibumu. Lalu orang tadi berkata lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya untuk yang keempat kalinya, kemudian siapa? Rasul menjawab, ayahmu. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya segelintir bukti bahwa Allah sebagai Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, juga sangat peduli dengan perempuan tanpa memandang seks dan juga gender, asal demi perbaikan taraf hidup derajat. Visi ini menegaskan adanya penghargaan terhadap perspektif, peran, partisipasi perempuan serta adanya reaksi positif terhadap protes dan inisiatif yang disampaikan perempuan. Satu poin penting yang terakhir adalah bahwa Allah mendengar protes yang disampaikan oleh perempuan, memperhatikan suara mereka yang bertanya-tanya, sehingga diturunkan ayat agar jelas yang untuk menanggapi pertanyaan, keprihatinan, dan kekhawatiran kaum perempuan. Wacana gender selalu menampilkan wacana stereotip yang membedakan posisi laki-laki dan perempuan, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Masalah ini agaknya kurang menjadi perhatian dan cenderung dilupakan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, gerakan-gerakan penentangan terhadap sistem feodalisme menuju pencerahan pun tidak terlepas dari kondisi ini. Sejarah penyebaran Islam juga bergulat dengan realitas serupa. Setting masyarakat Arab ketika Nabi Muhammad tampil membawa risalah Islam adalah komunitas yang tidak pernah memanusiakan perempuan. Kaum laki-laki bertindak sewenang-wenang, mencari pasangan perempuan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Anak laki-laki selalu dibanggakan dibandingkan dengan anak perempuan. Bahkan kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib dan dikubur hidup-hidup. Dan diperparah lagi dengan cara mereka menempatkan perempuan sebagai benda mati yang bisa diwariskan secara turun-menurun. Ibu bisa dinikahi oleh anaknya. Sebuah kebiadaban zaman. Akibat dari kultur yang demikian itu, masyarakat dunia secara umum memandang bahwa peran perempuan terbatas pada urusan rumah tangga dan keluarga, sedangkan peran publik dipegang oleh kaum laki-laki. Masalah gender memang masalah yang sangat rumit karena tidak terbatas dari perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lebih jauh lagi harus diperjelas apa batas-batas yang bisa dipersoalkan dalam pembedaan terhadap kedua jenis makhluk ini. Di lingkungan NU sendiri, pemberdayaan terhadap kaum perempuan menjadi fokus utama bagi pembangunan masyarakat. Cita-cita ini mendasari lahirnya organisasi-organisasi perempuan seperti IPPNU, Muslimat NU, Fatayat NU. NU menentang pandangan tradisional di masa sebelum dan menjelang kemerdekaan di mana perempuan hanya dianggap sebagai konco wingking atau teman belakang saja. Wacana gender dalam komunitas NU berkembang pesat. Muslimat dan Fatayat sebagai badan otonom NU mengusung isu-isu gender sebagai program utamanya. Selain itu,
LSM yang ada di lingkungan NU atau yang dikelola oleh kader-kader muda NU juga mempunyai perhatian besar terhadap isu-isu gender. P3M atau Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat pada tahun 90-an menggerakkan program fikih perempuan yang dikembangkan oleh Rohimah, sebuah LSM yang lahir dari divisi Fiqhun Nisa. Halakoh-halakoh yang diadakan P3M pada tahun 1993 memberikan pencerahan dalam wacana gender yang pesertanya melibatkan para kiai muda seperti Kiai Haji Hussein Muhammad. Sebelum halakoh ini ada, NU sudah mengadakan halakoh-halakoh yang topiknya adalah kontekstualisasi kitab kuning yang diikuti oleh para kiai muda seperti Kiai Haji Malik Madani, Kiai Haji Nur Iskandar, Kiai Haji Hussein Muhammad, dan lain-lain dengan narasumber Kiai Haji Aliyafi dan Kiai Haji Sahal Mahfud. Training gender pada tahun 1993 mulai merambah ke wilayah pesantren seperti di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajian Margoyo Sopati yang diasuh oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Pada tahun 1990 Fatayat mengadakan kajian gender yang meliputi training, diskusi, dan seminar di kantor Fatayat. Kemudian, pada tahun 1994, Fatayat mulai aktif melakukan kajian gender dalam bentuk training gender bekerja sama dengan CIDA dari Kanada. Lalu pada tahun 1998, kajian ini semakin intensif. Pada tahun 1994 sampai 1995, kajian gender Fatayat terbatas pada pengurus saja yang ada di Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 1998, kajian gender Fatayat melibatkan peran para kiai seperti Kiai Haji Aziz Masruri, Kiai Haji Hussein Muhammad, dan Kiai Haji Masdar Farid Masudi. Pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an, gender mainstreaming melalui pelatihan, iklan, dan lain-lain yang digalakkan oleh Fatayat. Kajian gender Fatayat ini dinamakan dengan Fiqhun Nisa. Selain Fatayat, kajian gender juga terjadi di tubuh IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Sejak tahun 1996, kajian penguatan hak perempuan dirintis. Kajian gender di IPPNU lebih intensif dalam skala nasional ketika bersentuhan dengan gelanggang politik nasional yang memanas pada tahun 1998 yang dikenal dengan era reformasi. Pada era ini, Megawati Soekarno Putri dan Siti Hardianti Rukmana atau yang sering kita panggil Mbak Tutut sedang naik daun dalam pentas politik nasional sebagai salah satu calon pemimpin nasional dari kalangan perempuan di masa depan. Isu gender ini terus merebak dengan cepat di basis-basis Nahdlatul Ulama. Di Cirebon lahir Fahmina Institute yang lahir pada tahun 2000-an yang mengusung isu Islam gender dalam bentuk penerbitan buku, buletin, majalah, modul pelatihan, website, dan rekaman kaset. LKIS Yogyakarta mempunyai program belajar bersama yang menjadikan isu gender sebagai salah satu kajiannya. Sementara menjadikan kritik wacana gender menjadi kajian dari madrasah emansipatorisnya. Dalam muktamar pemikiran yang diselenggarakan anak-anak muda Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 2003, persoalan gender juga diangkat sebagai sebuah isu yang menarik perhatian publik. Dari perbincangan ini lahir kesadaran baru untuk membangkitkan semangat emansipasi perempuan di ruang publik dengan menghilangkan konstruksi sosial budaya yang mensubordinasi perempuan. Realitas yang menggembirakan dalam kajian gender ini memunculkan pemikir dan juga aktivis dalam rahim NU yang sangat getol menyerukan kajian gender seperti
Kiai Haji Husain Muhammad, lalu ada Siti Musdah Mulia, Syafiq Hasim, Faqihuddin Abdul Qadir, Marzuki Wahid, Badriyah Fayumi, Abdul Maqsid Ghazali, Maria Ulfah Ansor, Arlai Najib, dan teman-teman yang lain. Isu-isu gender yang dikembangkan adalah ketertindasan perempuan. Mereka merebut ruang publik yang didominasi kaum laki-laki, menentang diskriminasi dalam segala aspek kehidupan, dan lain-lain. Isu-isu agama juga dikaji, seperti poligami, warisan, kesaksian, imam sholat, dan juga sebagainya. Perhatian utama feminis Islam tersebut adalah aktivis gender di NU. Bagaimana melakukan interpretasi kembali terhadap doktrin dan praktik keagamaan yang merugikan perempuan. Mereka ingin membangun perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan menuju konstruksi sosial yang demokratis, jauh dari dikotomi laki-laki dan perempuan. Hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan dijadikan sebagai pusat gerakan aktivis gender NU. Isu-isu gender ini lambat laun masuk dalam komunitas para ulama, sehingga isu-isu gender direspon para ulama dalam forum muktamar, munas, dan konfes. Aktivis gender NU baik dari muslimat maupun fatayat bergerak aktif dalam forum ini, baik yang berlangsung pra-muktamar, pramunas, dan kombes, maupun ketika acara berlangsung dan bahkan dalam proses perumusannya. Aktivis gender NU tidak menunggu kesempatan untuk memperjuangkan wacana gender, tapi mereka langsung merebut panggung untuk menyampaikan gagasan dan proaktif melakukan negosiasi, komunikasi, dan advokasi untuk mempengaruhi mindset dan keputusan forum para kiai. Mereka menggelar diskusi, seminar, dan juga sejenisnya untuk melakukan pencerahan wacana kepada para ulama yang mempunyai otoritas melahirkan keputusan hukum yang berkeadilan gender. Kalau kita lihat, ada beberapa keputusan di lingkungan ulama NU yang mencerminkan pandangan kesetaraan gender. Seperti yang pertama, keputusan Kombes Syuriah NU tanggal 17 Sya'ban tahun 1376 Hijriah atau 19 Maret 1957 Masehi di Surabaya, yang membolehkan kaum wanita menjadi anggota DPR atau DPRD. Yang kedua, keputusan Muktamar NU pada tahun 1961 di Salatiga yang membolehkan seorang wanita menjadi kepala desa. Ada lagi keputusan Munas Alim Ulama tahun 1997 di NTB memberikan lampu hijau atas peran publik hingga seorang perempuan boleh menjadi presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, tidak cukup beralasan jika Islam secara ideologis menolak kepemimpinan perempuan atau mensubordinasikan kaum perempuan. Bisa kita lihat juga bahwa NU sangat mendukung perempuan. Kemarin hasil dari keputusan para pengurus PBNU, di mana pada tahun ini setelah 99 tahun usia NU, kepengurusan NU Pusat memasukkan ulama-ulama perempuan sebagai pengurus harian PBNU. Ada 11 ulama perempuan yang dijadikan sebagai pengurus harian PBNU. Salah satunya yang kita kenal adalah Alisa Wahid, putri dari Presiden keempat NKRI. Lalu ada juga Benur Hovifah, dan juga ada di jajaran Mustasyar atau Dewan Penasihat ada Kiai Nafisah Sahal Mahfud, istri almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud dari Pati. Ada juga Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
dan Mahfudoh Ali Ubaid. Untuk Alisa Wahid dan Hovifah, beliau berdua sama-sama menjabat sebagai ketua dalam pengurus harian Tanfidiyah PBNU. Di jajaran Akwan atau Dewan Pakar ada Nafisa Ali Maksum, Badriah Fayumi, Ida Fatimah Zainab, Faiza Ali Sibromalisi, dan Masriah Amfa. Lalu ada pula nama Airah Mayanti di jajaran Wakil Sekretaris Jenderal di Tanfidiyah PBNU. Bisa kita lihat peran perempuan di NU dan perspektif NU dalam kasus ini memasukkan para ulama perempuan di dalam pengurus besar NU. NU sangatlah peduli dengan para ulama perempuan, para perempuan umumnya, dan NU tidak pernah memandang sebelah mata perempuan dan lebih mengutamakan laki-laki. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.